Apa 3 tanda itu? Kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Allah, 3 tanda ini harus kita miliki. Yang pertama adalah orang kalau sudah cinta kepada Allah, itu pasti ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Kalau kau mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang yang mencintai Allah itu akan lebih memilih kalamnya Allah dari kalam selain Allah. Allah semua ungkapkan kalamnya di dalam Al-Quranul Karim yang 30 juz, 114 surat. Semuanya itu kalam Allah. Kita pilih kalam Allah daripada kalam yang lain. Sementara dalam hidup kita lebih memilih kalamnya orang lain daripada kalamnya Allah. Berarti cinta kita jauh dari sesuatu yang benar. Allah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyampaikan dalam semua ayatnya, Allah menyampaikan di dalam firman-Nya. Mulai dari ayat Al-Baqarah sampai An-Nas kita baca semuanya. Ternyata di situ Allah menyampaikan kalam-kalamnya, kebaikan-kebaikannya, peringatan-peringatannya kepada manusia, bahkan jaminan-jaminannya bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bahkan melakukan perbuatan yang buruk. Ternyata itu semuanya kalam Allah. Dan manusia yang beriman mesti tahu mana perkataan Allah pun mana bukan. Orang yang beriman kepada Allah dan memiliki cinta yang sejati di hadapan Allah, mesti dia lebih memilih kalamnya Allah sebagai kekasihnya daripada dia memilih kalamnya selain Allah yang bukan kekasihnya. Cintamu benar kepada Allah karena kau mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang kedua, kalau orang benar-benar cintanya kepada Allah, ayyahtara mujalasata habibihi ala mujalasata ghairihi, mesti dia banyak merenung, duduk bersimpuh di hadapan yang dicintainya, di hadapan zat yang dicintainya. Allah memberikan waktu 5 yang wajib engkau laksanakan. Sholat 5 waktu. 5 waktu kita jaga, kita duduk bersimpuh, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di situ kita laksanakan kewajiban kita sebagai hamba di hadapan Allah. Sholat itu adalah nilai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita banyak duduk, banyak terdiam, banyak merenung. Dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah perintahkan, di antaranya adalah sholat. Dia lebih banyak duduk bersama Allah, dia lebih banyak tafakkuran bersama Allah, dia lebih banyak muhasabah di hadapan Allah daripada dia banyak duduk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyahtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Ternyata hidup ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sementara manusia ketika cinta kepada Allah, target cintanya yang terpenting, target cintanya yang utama adalah bagaimana caranya dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari yang dicintainya. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Biarkan Allah memasukkan saya ke surga, yang penting Allah ridho. Biarkan Allah memasukkan saya ke neraka, yang penting Allah ridho. Apa iya kalau sudah Allah ridho, Allah masukkan kita ke neraka? Tapi ketika menyampaikan ridhonya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling utama dan itulah bukti cinta yang sebenarnya. Kita hidup di dunia mencari ridhonya. Orang tua mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya, dia katakan saya mencari ridho Allah. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia. Tujuan saya satu, saya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja dari pagi pulang sore bahkan ditambah pulang malam, dia hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dinilai dengan keridhaan Allah, ketika masuk kepada ranah ridhonya Allah, segala sesuatu yang tidak memiliki makna. Karena dunia ini semuanya tercipta atas dasar ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kalau benar-benar cintamu kepada Allah, sungguh-sungguh cintamu kepada Allah benar-benar, itulah 3 di mana manusia akan memiliki tanda tadi. Kalau benar-benar cintanya kepada Allah dan cintanya tidak main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, katakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara perintah-perintah Nabi adalah perintah Allah. Karena Nabi hanya menyampaikan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada umatnya.
Kalau memang itu sebuah larangan, itu larangan datang dari Allah melalui malaikat Jibril sampaikan oleh kanjeng Nabi kepada umatnya. Itulah perintah, itulah larangannya. Maka ketika cinta kepada Allah pun kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa tidak mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita pahami, semua yang kita tahu, perkara-perkara kehidupan manusia di dunia itu tidak lepas dari tuntunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu mudah-mudahan bahwa tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah, kecintaan yang hakiki, kecintaan yang benar, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan bahwa kita dalam hati kita yang ada hanya Allah, dalam perbuatan kita pun karena Allah, umur kita yang panjang pun karena Allah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa istiqomah menjalankan, memberikan sesuatu yang baik untuk diri kita, memberikan sesuatu yang maslahat untuk diri kita bahkan umat. Itulah harapan kita, terutama di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita untuk bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, shaimun wa shaimat rahimakumullah. Saya ucapkan selamat berbuka. Kebahagiaan menyertai kita, rahmat Allah menyertai kita, maghfirah Allah meliputi kita. Selamat berbuka. Semoga hari ini kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.